di Indonesia. Meski pemerintah berjanji mencarikan solusi, namun gelombang PHK terus terjadi. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Aloysius Budi Santoso, Sekum Apindo. Apa harapan atau pesan Anda dari pengusaha ketika badai PHK itu kemudian terjadi dan mungkin akan terjadi lagi? Ya, kembali Mas Budiman seperti pernyataan saya pertama. Insting pengusaha itu adalah membuat bisnis dan ingin berkembang. Tidak ada pengusaha yang punya instingnya kalau cepat bangkrut lah gitu. Nah, untuk membuat itu, maka kemudian harus kita menciptakan sebuah environment yang membuat orang mau berusaha. Apa itu? Satu adalah regulasi dan kepastian hukum ya. Yang kedua yang Bang Noel tadi sampaikan, bahwa kalau kita mau usaha itu gampang. Izin-izin dan segala macam itu mudah. Yang ketiga keamanan. Tadi disebut ada preman dan segala macam, ya mestinya jangan terjadi. Yang lain-lain lebih teknis lah, suku bunga yang lebih rendah lah, ongkos logistik dan seterusnya. Tapi tiga utama menurut saya itu, kepastian hukum dan regulasi, ya, kemudian unsur keamanan dan perizinan yang mudah. Dengan demikian orang senang nih kalau mau investasi bisa dihitung lebih jelas. Oh, kalau saya bisa segini, kira-kira sekian lama akan bisa menghasilkan dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke, itu baik Mas Budi. Mbak Mira, kalau dari sisi perspektif kepentingan pekerja, apa yang pesan Anda yang ingin Anda sampaikan dalam situasi seperti sekarang? Baik, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak. Artinya setiap orang nih yang dalam ruangan ini dan juga di luar sana, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dari negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ini udah jelas tiga hal yang tadi saya sampaikan, birokrasi, korupsi, birokrasi, dan pungli. Ini dibenahi dulu. Kan RUU perampasan aset ini belum jelas juga nih, nggak masuk prolegnas juga dalam 2025 nih. Saya berharap betul ketika RUU perampasan aset ini nggak jadi-jadi, belum jadi, maka Presiden, saya meminta kepada Presiden Pak Prabowo untuk membuat perpu supaya kapok itu para rampok-rampok uang rakyat dan uang negara, supaya jangan lagi ada, ya maksudnya ada efek jerah lah, jangan terus berkelanjutan korupsi terus. Dan itu merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Lalu yang ketiga, saya berharap nih, ini kan tiap tahun nih ya, selalu aja kejadian bahwa PHK jangan dong terus-terusan setiap tahun demi seperti ada modus demi menghindari untuk pembayaran THR di PHK tuh kawan-kawan pekerja buruh kami gitu. Baik, Yanuar Rizky, pesan Anda yang mau sampaikan. Mungkin yang saya ingin sampaikan the evil in detail ya. Jadi artinya pemerintah harus lihat detailnya. Bahwa kita selama ini seolah-olah ada invisible hand kalau kita pakai teorinya Adam Smith. Seolah-olah walaupun terjadi PHK di mana-mana, mana buktinya? Toh nggak ada apa-apa. Nah, tapi sekarang sebetulnya belnya itu udah bunyi sejak belnya sudah bunyi bahwa 2024 terjadi penurunan kelas menengah, jumlahnya juga turun. Kemudian terjadi penurunan daya beli kelas menengah yang dilihat dari naiknya angka NPL, kartu kredit, naiknya pinjol ya. Dan kedua adalah kelas di atasnya sudah melihat ketidakpastian ini dengan dia menyimpannya dalam bentuk aset. Dari artinya apa? Kalau kita lihat data LPS, yang punya simpanan di atas 5 miliar ke atas itu bertumbuh Mas Budiman. Tapi yang di bawahnya itu udah makan tabungan. Artinya di samping orang menunggak kartu kredit juga ngambil tabungannya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, pemerintahan Prabowo itu harus memastikan transaksi antar kelasnya terjadi. Artinya sekarang yang kelas di atasnya melihat ketidakpastian, lebih baik dia pegang cash. Kalau dia pegang cash, ngambil rupiah yang kemarin juga dijatuhin ke 15.000, sekarang ke 16.400, udah 7% Mas Budiman. Dibandingkan keribetan dengan mikirin usaha dan sebagainya. Kalau kita lihat di kelas di bawahnya yang masih punya uang, rilis BPS kemarin menunjukkan yang masih ada inflasi itu adalah emas. Artinya orang yang di bawah pun udah ngelihat, wah ini penuh ketidakpastian, saya ada uang, wah takut ada apa-apa, beli emas. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah harus segera melakukan transaksi antar kelas sebelum kita nanti terjadi perang kelas. Nah, untuk menyampaikan seperti ini kan harus kembali lagi, trust-nya harus dibangun. Nah, trust harus dibangun, ya berantas korupsi ya jangan omon-omon. Jadi artinya bahwa kita harus mencontoh Cina. Kenapa Cina berhasil? Karena Cina memulai reform dengan hukum mati koruptor. Oke, baik Mas Zainul, setelah mendengarkan dari pengusaha, buruh dan pengamat, DPR apa yang mau ditawarkan DPR kepada bangsa ini agar Bangladesh seperti kalau Yanuar itu tidak terjadi sebenarnya? Ya, Bang Budiman, yang pertama sebisa mungkin
kita harus mencegah terjadinya PHK sebisa mungkin ya. Sudah terjadi tapi? Ya, yang belum. Yang belum kita sebisanya kita cegah terjadi PHK. Dengan cara apa? Memperbaiki iklim usaha. Tadi Mas Budi sudah menyampaikan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, mulai membuka lapangan pekerjaan baru dengan investasi yang benar-benar itu padat karya yang bisa membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar, bukan padat modal. Nah, kalau sampai terjadi PHK yang nggak bisa kita hindari, kita minta seluruh hak pekerja dipenuhi. Sambil kemudian menunggu dapat pekerjaan baru, bantalan sosialnya ini dipenuhi dengan baik, gitu. Nah, saya kira kalau misalnya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang detail yang tadi oleh Mas Yon sampaikan itu terkait dengan penanggulangan terhadap terjadinya PHK massal ini, insya Allah pemerintah akan punya nafas ini untuk menata 5 tahun yang ke depan. Kalau saya sih optimis ya, karena baik. Noel, jadi Wamen Noel, seberapa urgent sih atau seberapa bahaya sih situasi ini bagi pemerintah sebetulnya? Ya pasti kita punya analisa tersendiri soal itu, apalagi kita lihat bahwa ke depan ini kan ada bonus demografi ya. Kalau seandainya salah penanganan ya yang kita khawatirkan seperti Bangladesh, karena jangan sampai publik itu menganggap bahwa akses kesejahteraan itu hanya di sekeliling orang-orang ini aja, yang akhirnya konflik kelasnya timbul, karena dalam syarat dari revolusi itu harus ada kontradiksi sosial. Nah ini yang kita mengkhawatirkan, tapi yakinlah bahwa kita pemerintah sedang melakukan upaya-upaya yang sangat revolusioner. Pertama, yang namanya korupsi pasti kita lawan dan tidak ada kompromi, dan itu pernyataan Pak Prabowo langsung. Kedua, bagaimana membangun iklim usaha yang baik terkait apa? Izin. Kita lawan tuh calo-calo, preman-preman, ormas-ormas, jangan sampai mereka menjadi alat pemerasan. Dan ketiga, mereka kan bayar pajak pengusaha ini. Nah, pajak mereka ini kan masuk ke negara, artinya apa? Tugas negara juga harus melindungi para pengusaha agar apa? Iklim industri juga bagus. Jangan sampai nanti dampak pemerasan itu, dampak orang-orang liar ini, akhirnya mereka terganggu. Dampaknya apa? Ke kawan-kawan buruh. Nah, ini juga harus kita pikirkan, dan ini sudah kita lakukan. Di kepolisian sudah dibentuk namanya Des Tenaga Kerja. Di kejaksaan juga sudah melakukan hal yang sama. Nah, hari ini tinggal kita membangun kolaborasi yang bagus. Nah, didukung hal ini. Jangan lagi dibangun narasi-narasi yang sangat pesimis. Gitu loh. Jadi nah, ini kita butuh patriotisme itu. Jangan kita menuntut terlalu banyak ke kawan-kawan pengusaha, tapi di sisi lain kita juga membunuh yang yang kita tidak mau. Nah, semua harus memiliki jiwa patriotisme itu, gitu loh. Baik. Jadi kan kita nggak saling merugikan. Gitu. Baik, Pak Manuel, Mas Budi, Mas Zainul, Mbak Mira, dan Yanuar Rizky. Badai PHK yang terus menerpa kian memperberat beban bangsa. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan menjadi pengangguran bisa menjadi membuat manusia kehilangan harapan. Frustrasi sosial perlu diantisipasi agar tidak menjadi masalah sosial. Pesan konstitusi, setiap warga negara berhak pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.